Bener-bener gak berasa ya. Besok tanggal 23 Oktober 2024, Venom The Last Dance akhirnya dirilis di bioskop Indonesia. So, di video kali ini kita akan sedikit recap, refreshing, dan juga mengingatkan kalian apa saja sih yang terjadi dengan Venomverse ini, dan apa aja film-film yang wajib kalian tonton sebelum kalian nonton Venom The Last Dance ini. Yang pertama, persiapan kalian sebelum nonton Venom The Last Dance adalah kalian setidaknya ya tahu ataupun wajib udah nonton film. Yang pertama adalah Venom yang pertama pada tahun 2018. Yang kedua ada Venom Let There Be Carnage yang rilis di tahun 2021. Yang ketiga, kalian harus juga nonton Spider-Man No Way Home tahun 2021. Dan yang terakhir, kalian wajib untuk nonton Spider-Man ketiga yang rilis di tahun 2007, yaitu Spider-Man versi Tobey Maguire. Di sanalah pertama kali kita melihat Venom lendir-lendir hitam ini hadir di versi layar lebar ataupun live action. Jadi kayaknya dari film-film yang kita sebutkan tadi mustahil banget teman-teman belum nonton film-film itu, atau setidaknya kalian pasti pernah lihat beberapa pembahasan kita, atau setidaknya juga kalian pernah lihat cuplikan-cuplikan di YouTube. Jadi itu merupakan modal yang cukup lah untuk teman-teman nonton Venom The Last Dance ini. Tapi buat teman-teman di sini yang baru atau sekedar pengen refreshing, itulah gunanya video ini. Jadi kita bakal jelaskan secara singkat bagaimana perjalanan Eddie Brock versi Sony Spider-Man Universe ini sampai dia ke Venom The Last Dance ini. Yang pertama, kalau teman-teman pengen mendalami karakter dari Eddie Brock bersama Venom ini, kalian wajib nonton Venom 2018 karena memang ini berlatar di Sony Spider-Man Universe dan juga tempat dari universe ini ada di San Francisco. Di film Venom pertama ini kita melihat sosok Eddie Brock yang bukan siapa-siapa, bahkan karir jurnalistiknya cenderung terancam karena dia ya biasa aja gitu dan cenderung bakal jadi pengangguran kayak gitu. Kemudian juga dia punya pacar yang cantik jelita yang namanya Anne Weying. Nah, di sini diceritakan bagaimana hubungannya dengan Anne Weying yang merupakan pengacara. Tiba-tiba si Eddie Brock ini secara tidak sengaja melihat berkas-berkas dari Life Foundation di mana ada yang mencurigakan di sana. Ternyata Life Foundation ini dipimpin oleh seseorang bernama Drake. Nah, di sini ada beberapa percobaan yang mencurigakan. Sejak saat itulah Eddie Brock mulai bergejolak lah jiwa jurnalistiknya dan pengen menggali semua itu. Namun setelah itu dia putus dengan Anne Weying, tapi tiba-tiba dia masih penasaran, pengen untuk menggali apa rahasia di balik percobaan-percobaan itu. Dan ternyata secara kebetulan Eddie Brock tiba-tiba punya kenalan orang dalam di sana, ilmuwan di dalam sana yang bernama Doras Creed, dan dia diam-diam masuk ke sana. Dan disinilah awal mula bagaimana Eddie Brock berhubungan langsung dengan simbiot dan dia tahu bahwa itu percobaan yang ilegal, dan tiba-tiba Eddie Brock ini dihinggapi sama simbiot yang kebetulan sangat cocok dengan inang yang dicari oleh simbiot satu ini yang nantinya bakal menjadi Venom dan mereka akan menyebut diri mereka We Are Venom. Dan sejak saat itu jargon-jargon We Are Venom itu benar-benar fenomenal banget. Dan di film ini secara keseluruhan kita akan melihat bagaimana asal mula Eddie Brock bersama dengan Venom, dia dikejar sama anak buah dari Drake. Dan di film pertama ini juga kita melihat bagaimana pertempuran sengit antara Riot dan juga si Venom ini, di mana Riot ini inangnya adalah Drake, kemudian untuk Venom ini inangnya adalah Eddie Brock. Dan di akhir film kita melihat bagaimana Eddie Brock akhirnya berhasil mengembalikan karirnya lagi dengan dikuaknya kebusukan dari Life Foundation. Yang semakin menarik dari ending Venom yang pertama, kita melihat post credit scene Eddie Brock sedang datang ke suatu penjara yang sangat ketat. Ternyata kisah ini akan dilanjutkan di film keduanya, yaitu di Venom Let There Be Carnage yang dirilis di tahun 2021. Ternyata seorang menarapidana yang datangi oleh Eddie Brock tersebut adalah Cletus Kasady yang merupakan pembunuh berantai yang memiliki banyak sekali korban, yang bahkan banyak banget korban yang belum ditemukan sampai detik itu guys. Dan jiwa jurnalistik dari Eddie Brock ini mulai benar-benar bangkit kan. Wah, gue bakal mengungkap semua ini. Sekaligus juga dia pengen mencari makan si Venom ini lah, kan satu kepala, dua kepala, tiga kepala. Nah, kemudian di sini berlanjut ketika Cletus Kasady ini pengen dihukum mati, dia meminta permintaan terakhir itu pengen bertemu dengan Eddie Brock. Dia lebih dekat lagi, hap, akhirnya dihap. Secara tidak sengaja Cletus Kasady ini meminum darah dari Eddie Brock, dan ternyata darah tersebut ada kandungan dari simbiotnya Venom. Dan disinilah cikal bakal lahirnya Carnage yang kalau dalam komiknya secara tidak langsung dia adalah anaknya Venom dan lebih berbahaya bahkan daripada Venom. Dan di film ini bahkan kita lihat Venom dan juga Eddie Brock sempat kewalahan dan hampir kalah menghadapi si Carnage ini karena dia juga ada Shrek ya. Tapi dengan teknik-teknik jitu, akhirnya dia menjebak Shrek ini untuk menyerang si Carnage. Dengan suara dari Shrek itu, akhirnya Carnage dan juga Cletus berakhir terpisah. Disitulah momen-momen bagaimana Venom bisa mengalahkan si Carnage ini.
Tapi yang menariknya di sini ada salah satu korban dari polisi yaitu Patrick Mulligan yang memang akhirnya disandra oleh Cletus Kasady sebelumnya yang sudah menjadi Carnage. Nah, di sini secara tidak terduga di akhir dari film dari Venom Blood Red Carnage, Patrick Mulligan yang kita duga udah meninggal tiba-tiba matanya terbelalak lagi gitu. Dan di sini banyak sekali berteori kalau dia ini akan menjadi Toxin, anaknya Carnage ini, dan nantinya akan membalaskan dendam atas kematian dari Carnage kepada si Venom ini. Nah, di post credit scene dari Venom Blood Red Carnage secara mengejutkan, tiba-tiba si Venom ini tersedot ke Universe Earth 616 di mana Peter Parker versi Tom Holland itu berada, dan ternyata dia terpengaruh oleh mantra dari Doctor Strange. Dan di sini kita melihat bagaimana Venom mengatakan, "Eddie, aku punya rahasia gitu. Sebenarnya kami para sembion ini terikat dengan ingatan para inang kami, dan aku tahu pria itu, that's guy." Dan momen itu benar-benar gak terlupakan bagaimana si Venom menjilati layar televisi sambil lihat si Peter Parker versi Tom Holland enak banget gitu ya. Ya, meskipun kita cukup kecewa dengan kehadiran dari Eddie Brock juga Venom di film Spider-Man No Way Home nggak ikut andil dalam melawan 3 Spider-Man, tapi ya kita sekarang akhirnya cukup puas ternyata Sony juga Marvel punya rencana berbeda untuk mereka, dimana kan kita lihat juga di akhir dari Spider-Man No Way Home ada satu lendir yang ketinggalan yaitu milik Venom di Earth 616, dan itu ternyata nggak kembali ke Earth dari Sony Spider-Man Universe, dan kita mempertanyakan bagaimana nasib dari secuil dari Venom tersebut. Nah, akhirnya kisah ini akan berlanjut di Venom The Last Dance. Di bagian trailer kita sempat melihat ada beberapa tentara yang ternyata mengambil simbiot yang ada di bar terakhir tempat Eddie Brock pergi. Kita nggak tahu apakah itu ada di Earth 616 atau justru ini juga terjadi di Earth dari Sony Spider-Man Universe. Itu benar-benar masih pertanyaan besar. Kita bakal lihat filmnya besok. Gue nggak berani berteori macam-macam karena sekalinya gue berteori hari ini, besok salah, itu waduh pusing sendiri. Walaupun memang teori sebenarnya salah nggak apa-apa ya, tapi gue masih curiga dengan si Mordo ini ya, kita nggak tahu nama aslinya. Dan dia ini apa di sini? Apakah dia juga bisa melakukan proses perjalanan multiversal? Yang kebetulan juga dia adalah tentara pemerintah yang memang menyembunyikan identitas dari simbiot ini agar warga nggak tahu. Dan kebetulan juga ternyata tetesan itu juga sempat ditinggalkan Eddie Brock di bar yang beda universe juga gitu. Jadi kita melihat bagaimana nanti gambarannya tinggal besok lah kita lihat gitu. Tapi yang jelas bahwa di Venom The Last Dance ini kita melihat akhir-akhir detik-detik terakhir dari Eddie Brock sebagai Venom katanya. Meskipun gue masih agak ragu karena memang ke depan dengan adanya Spider-Man keempat yang kabarnya judulnya nanti bakal menjadi King in Black. Kalau memang beneran kayak gitu judulnya, nggak mungkin Eddie Brock setenar dari Tom Hardy tiba-tiba dibuat meninggal gitu aja. Gue menduga bahwa mungkin entah nanti dia akan pindah ke universe lain. Tapi itu teori ya. Tapi yang bisa gue pastikan dari film Venom The Last Dance ini adalah pengenalan dari King in Black itu sendiri, yaitu Null. Null itu rajanya simbiot. Umurnya bahkan sama dengan alam semesta ini tercipta. Dia juga mengalahkan Celestials. Semuanya ada di situ. Ini gawat. Gue pasti 90% yakin bahwa ini cuma pengenalan aja di akhir-akhir film. Yang turun melawan Venom justru anak-anak buahnya aja, atau bahkan para simbiot ini kabur dari dia itu sendiri. Dan kalau kita lihat dia ada sebelumnya kan memang lahirnya si Venom ini ketika bertemu dengan Eddie, dia bilang bahwa dia turun ke bumi ini untuk menaklukkan bumi. Mungkin karena memang udah lama banget si Venom ini nggak berhasil menaklukkan bumi, dan gak sabar lah si Null ini akhirnya mengirim banyak sekali anak buahnya. Kalau kalian ngomongin apakah Null nanti akan berlawan dengan Venom, kayaknya nggak dulu deh ya, karena memang Null ini levelnya gila ya. Kecuali ya kalau Sony akhirnya nge-nerf si Null ini, wah gila parah sih. Pasti bakal jadi keributan yang luar biasa gitu. Tapi ngomong-ngomongin soal post credit scene dari Venom The Last Dance, gue agak curiga jangan-jangan ada banyak cameo-cameo yang bakal dihadirkan yang mungkin saja berhubungan dengan Spider-Man keempat. Kita lihat aja nanti apakah ada Tom Holland juga. Karena memang kalau kita belajar dari kasus Venom Blood Red Carnage kan ada Tom Holland. Jadi mereka nggak akan malu-malu lagi memunculkan Tom Holland di sana, atau bahkan ada Tom Holland juga. Itu sangat mungkin terjadi. Jadi kita lihat aja nanti. Yang jelas adalah dari beberapa review-review yang udah keluar di luar sana, gue lihat ada yang puas, ada yang nggak puas, ada yang suka dengan plot-plot ceritanya, ada yang juga agak menyayangkan. Jadi agak mix nih dari review. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, besok gue akan cepet nonton dan juga cepat juga review. Paling enggak ya gue bakal publish kalau nggak sore sekitar malam. Jadi teman-teman tungguin aja. Jadi buat kalian yang nonton video ini mungkin belum subscribe, ayo come on subscribe, karena subscribe itu berguna banget buat kita saling terkoneksi gitu guys. Kayaknya hanya itu aja modal kita semuanya untuk nonton Venom The Last Dance, karena cukup ya, karena kalian udah bahkan mungkin lebih
master lah untuk per dunia Spider-Man universe. Siapa sih menurut gue ya orang-orang di luar sini yang gak ngefans dengan dunia Spider-Man, karena ini superhero legend banget, termasuk juga dengan jeru-jeruannya kayak Venom ini orang tertarik nonton kalau itu hal itu berhubungan dengan Spider-Man. Tapi yang gue duga, gue berharap banget bahwa ke depan Madam Web, kemudian Morbius, Kraven the Hunter itu mudah-mudahan akan ketemu, mereka bersatu gitu, karena udah ngomongin soal multiverse. Jadi gue nantikan aja, kita lihat aja pokoknya besok gimana filmnya. Jadi buat teman-teman, thank you yang udah nonton video kali ini, semoga video ini berguna untuk kalian semuanya. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya.